Kabupaten Pali atau Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memang merupakan kabupaten hasil pemekaran yang baru 11 tahun dibentuk. Meskipun terhitung baru, namun Kabupaten Pali secara perlahan terus berkembang dan memiliki sejumlah sektor andalan seperti minyak bumi, batu bara, juga hasil pertanian, perkebunan, dan termasuk juga perikanan. Sumber daya ikan di Kabupaten Pali yang begitu besar membuat Kabupaten Pali memiliki olahan khas ikan yang saat ini semakin dikenal luas dan diminati masyarakat. Olahan ikan tersebut yaitu ikan sagarurung. Olahan ini merupakan olahan ikan yang menjadi warisan turun-temurun masyarakat di Kabupaten Pali. Sumatera Selatan kaya akan budaya dan makanan khasnya, salah satunya sagarurung. Sagarurung ini merupakan makanan khas dari Kabupaten Pali, tepatnya berasal dari desa Tanjung Kurung, Kecamatan Abab. Dan ternyata sagarurung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tentu saja hal ini menjadi potensi besar dari Kabupaten Pali untuk bagaimana mengembangkannya lagi menjadi lebih luas lagi. Dan berikut ikuti dalam Ini Sriwijaya kali ini. Bermula dari desa Tanjung Kurung, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali, olahan ikan sagarurung berasal. Olahan khas ini merupakan warisan leluhur dari masyarakat Kabupaten Pali yang terus dilestarikan. Rasanya yang khas membuat masyarakat Pali berupaya melestarikan olahan khas sagarurung ini, sehingga sampai saat ini dapat terus dinikmati oleh semua kalangan. Salah satu warga yang terus menjaga dan melestarikan ikan sagarurung ini yaitu Sukmawati. Warga yang tinggal di Pendopo, Kecamatan Talang Ubi ini sudah sejak puluhan tahun mengolah ikan sagarurung. Pada awalnya ikan sagarurung ini dijadikan sebagai penganan untuk dikonsumsi keluarga saja. Namun kemudian ternyata mulai banyak warga yang sering memesan ikan sagarurung olahannya sehingga ia mulai berpikir untuk memproduksi ikan sagarurung untuk dijual. Awalnya saya diajak Dinas Koperasi dan UKM Pak Rohman pelatihan ke Sidoarjo untuk mengikuti pelatihan cara membuat sagarurung dan pengemasannya. Kami disitulah semenjak dari situ kan kami dapat bantuan seperti oven, kotak, plastik. Nah, langsung kita bikin di sini. Bagaimana cara pengawetannya kan dari zaman dahulu kan sagarurung ini tidak bisa lama. Nah, semenjak kita dan diajak ke sana langsung bisa tahan lama, dimasuk dalam frozen bisa nyampai sebulan, 2 bulan. Kalau suhu ruang bisa 3 hari. Medan, Aceh, sampai ke kemarin kan Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Ya pengennya bisa bertahan sampai lama. Pengennya untuk menjadi semakin lebih mendunia lagi.
Ikan yang digunakan untuk olahan sagarurung ini bisa dari beragam ikan, mulai dari ikan patin, ikan nila, toman, dan gabus. Proses pembuatan ikan sagarurung ini, ikan dibersihkan terlebih dahulu dengan cara dicuci di air yang bersih. Ikan yang sudah dibersihkan kemudian dilumuri dengan bumbu inti sagarurung, yaitu terdiri dari cabai merah, bawang merah, garam, gula, dan asam jawa. Setelah ikan dibumbui, kemudian proses selanjutnya langsung dilakukan pengasapan. Pengasapan ini ditujukan agar bumbu meresap lebih dalam serta agar ikan lebih tahan lama. Kita persiapkan ikan dulu. Ada ikan, nyelala langsung bumbu-bumbu, ada bawang merah, cabai merah, asam jawa, garam, penyedap rasa, nila, patin, gabus, toman. Langsung kita panggang 2 jam pendinginan. Langsung kita kemas, bisa bikin abon bisa, sama lingkung bisa. Ya pindang juga bisa. Ada juga kalau yang untuk oleh-oleh ke jauh-jauh yang frozen. Sampai akhirnya alhamdulillah sagarurung dapur Ibing sampai mendunia. Ikan sagarurung yang sudah melalui proses pengasapan sampai kering sudah bisa langsung diolah menjadi makanan dan diolah sesuai dengan yang diinginkan. Dengan didampingi pendamping UMKM, kini sagarurung yang diproduksi oleh Bu Sukmawati telah semakin berkembang dengan menggunakan kemasan yang higienis dan menarik. Paling tidak ada 5 kecamatan yang sudah mulai memproduksi mengolah ikan sagarurung ini. Kemasan yang saat ini digunakan yaitu dengan plastik dan divakum sehingga ikan lebih tahan lama disimpan. Ikan sagarurung yang sudah dikemas akan tahan selama 3 hari di suhu ruang dan 1 bulan di chiller serta 3-6 bulan apabila disimpan di freezer. Tentu saja ketahanan ikan sagarurung ini sangat mempengaruhi penjualan. Karena semakin lama keawetan penyimpanan, akan semakin banyak pembeli, terutama yang berada di luar kota. Perbedaan ini terlihat saat kemasan ikan sagarurung sebelumnya yang hanya dikemas dengan plastik biasa dan setelah divakum. Angka penjualan semakin tinggi, bahkan dalam 1 hari ikan sagarurung yang diolah di sini dapat terjual hingga puluhan kemasan. Sebagai pendamping UMKM Kabupaten Pali, di sini saya mengetahui bahwasannya potensi sagarurung ini sudah dari lama, dari nenek moyang, namun terkendala dengan tempat. Jadi waktu itu hanya di Kecamatan Penukal, Tanjung Kurung. Namun saat ini kita berupaya supaya sagarurung ini tersebar di 5 kecamatan Kabupaten Pali, yaitu Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal, Penukal Utara, Kecamatan Abab, dan Kecamatan Tanah Abang. Dan alhamdulillah saat ini sagarurung sudah tersebar di kecamatan tersebut. Kalau dari UMKM, dari Dinas Koperasi dan UKM, itu kita bagaimana pengolahan
pengolahan dari sagarurung itu sendiri, bagaimana supaya si ikan ini tidak gosong, jadi tetap matang tapi tidak gosong. Kemudian juga tahap selanjutnya kita pengemasan. Jadi packagingnya itu yang dari awalnya plastik biasa kita pakai plastik vakum, sehingga ketahanan dari ikan itu juga semakin lama. Yang biasanya cuma sehari bisa sampai 3 hari di suhu ruang. Bahkan kalau misalnya dimasukkan di freezer itu bisa sampai 3 sampai 6 bulan. Warga Kabupaten Pali kini merasa bangga dengan adanya penjualan ikan sagarurung yang dikemas ini, karena dapat menjadi buat tangan warga yang berkunjung ke Kabupaten Pali. Sebagai warga asli dari Kabupaten Pali ini juga merasa rindu dengan bumbu dari sagarurung yang tidak semua tempat mengolah ikan sagarurung. Sehingga warga sangat senang kini mereka dapat membeli ikan sagarurung kemasan yang kemudian dimasak sesuai selera. Rasa ikan sagarurung ini juga sangat pas dengan selera warga dan sangat disukai keluarga yang rata-rata oleh warga Pali. Saya sering banget beli di sini, soalnya buat stok di rumah, Mbak. Soalnya kalau kita bikin sendiri itu kan ribet prosesnya, dari nyuci, terus harus ngasep berjam-jam, dan nggak semua orang juga bisa bikin ini. Kalau ini sekarang, apalagi udah ada kemasan frozen kayak gini, jadi kita lebih simple. Saya tinggal panasin aja, terus tinggal ditambahin sayur-sayuran buat lalapan, udah selesai buat keluarga. Ya, kalau sagarurung ini tuh rasanya otentik ya. Ini kan khas dari Kabupaten Pali. Jadi saya sebagai warga Pali juga bangga banget ada sagarurung ini. Rasanya tuh beda dengan ikan-ikan asap lainnya. Biasanya kan kalau ikan asap itu kan dia lebih kering. Nah, kalau sagarurung ini tuh dia masih terasa tekstur ikannya yang basah. Jadi kita nggak makannya tuh masih enak, dan bumbunya itu loh meresap banget sampai ke daging-dagingnya. Kalau saya sih paling suka ini yang patin ya, tapi varian lainnya nggak kalah menarik, apalagi ada ikan toman, ikan gabus, ikan nila. Tapi kalau saya ayam juga bisa, cuman kalau dari Kabupaten Pali kan dia lebih utamanya kan ikan, dan ikan juga lebih sehat kan, apalagi kalau ikan di Kabupaten Pali itu kan sering ada ikan sungai, itu yang lebih mantep lagi sih. Alin menginginkan agar ikan sagarurung ini dapat terus dikenal luas di masyarakat, sehingga semakin banyak peminat sagarurung, tidak hanya di Kabupaten Pali saja. Apalagi dengan kemasan yang tahan lama seperti sekarang ini, ikan sagarurung bisa dibawa kemanapun. Seperti yang diungkapkan Teh Santi yang berasal dari Jawa Barat dan kini tinggal di Kabupaten Pali. Ia mengatakan meskipun asal Jawa, namun ia sangat menyukai ikan sagarurung yang merupakan khas Kabupaten Pali ini. Bahkan dengan adanya kemasan ikan sagarurung ini, ia tidak sulit lagi untuk mengenalkan makanan khas Pali ke keluarganya yang berada di Jawa Barat. Diungkapkan, ikan sagarurung ini memiliki cita rasa yang enak dan bisa dijadikan beragam masakan, seperti pindang karena bumbunya yang meresap, sehingga rasanya bisa diterima semua kalangan. Saya asli dari Jawa Barat, cuman sudah menetap jadi warga Pali. Ikan sagarurung kebetulan saya memang hobi kuliner, salah satunya
ikan sagarurung ini, dan memang rasanya tuh Mbak enak, rempah-rempahnya tuh berasa dan harganya worth it pastinya. Kemasannya untuk sekarang dari waktu ke waktu saya lihat udah banyak banget ininya ya, inovasinya. Salah satunya yang sekarang terbaru ini udah bagus banget, dan kalaupun saya misalkan suatu hari mudik keluar Pali, kayaknya udah oke banget Mbak untuk dibawa kemana-mana, udah praktis. Ini bisa kita bawa buat oleh-oleh keluar kota. Jadi kalau seandainya saya lagi ada kerjaan keluar kota atau mengunjungi keluarga, itu tinggal bawa ini aja. Jadi sekalian kita mengenalkan warisan budaya Kabupaten Pali juga. Ini tuh simple ya, jadi nggak bosan. Jadi nggak keluar kota cuma bawa pempek. Sedang pempek itu kan dari Palembang. Kalau dari Pali, jadi sekarang kita bawanya sagarurung. Mana lagi dia kan tahannya lama ya Mbak ya. Bisa kalau di freezer bisa sampai 6 bulan. Kalau di suhu ruangan juga bisa sekitar sehari sampai 2 harian. Jadi ini aman banget buat dibawa keluar kota. Ikan sagarurung dapat diolah menjadi beragam makanan. Tidak hanya bisa dikonsumsi dengan cara sederhana seperti dikukus atau steam, tetapi juga bisa digoreng atau dijadikan pindang bahkan abon. Untuk dijadikan pindang sagarurung, tinggal memasak sesuai proses memasak pindang dengan beragam jenis bumbu pindang. Kemudian, masukkan ikan sagarurung dan tunggu hingga pindang sagarurung siap dihidangkan. Sebagian besar penikmat ikan sagarurung mengakui bahwa ikan sagarurung ini mempunyai cita rasa yang tinggi, apalagi bila diproses menjadi masakan seperti pindang, maka akan semakin penuh cita rasa. Diharapkan ke depan ikan sagarurung ini semakin berkembang dan terus lestari dan semakin diminati secara luas, apalagi telah ditetapkan sebagai warisan budaya dari Kabupaten Pali. Karena terbukti saat ini saja ikan sagarurung sudah merambah hingga keluar daerah, bahkan dibawa hingga ke mancanegara. Pemasaran sendiri itu kita sudah mulai main di sosial media, kemudian juga di selain di Facebook, Instagram, di WhatsApp juga. Jadi pengenalan dari produk ini sendiri itu kita sudah main ke sosial media. Jadi untuk yang membeli atau juga customernya itu udah sampai, kalau misalnya pengiriman secara pribadi itu bisa sampai ke Palembang, ke Jakarta, Bandung, bahkan baru-baru ini dari ke Brunei Darussalam. Itu pengiriman pribadi. Sagarurung ini sendiri nggak cuma ikan aja sekarang. Jadi kita terus menginovasi, memberikan inovasi supaya sagarurung ini lebih dikenal lagi. Kita buat inovasi dengan pindang sagarurung. Kemudian ternyata nggak cuma ikan, tetapi kalau misalnya ayam itu dipakaikan bumbu sagarurung, ternyata juga enak. Jadi kita sudah mulai ke arah makanan olahan dari sagarurung, yaitu pindang sagarurung, ayam sagarurung, dan juga abon sagarurung. Itu juga sudah ada. Sebagai pendamping UMKM, saya berharap dan saya sedang mengupayakan bersama rekan-rekan juga supaya pemasaran dari ikan sagarurung itu sendiri lebih luas lagi. Jadi kita mau buka di e-commerce, di Shopee. Itulah tadi kita sedang mengupayakan supaya ketahanan dari ikannya itu juga itu lebih lama lagi, supaya ketika diekspedisi itu ikannya tetap segar dan tidak berubah rasa. Mudah-mudahan terutama untuk pemerintah nih support terus UMKM, terutama pencinta ataupun juga yang bergerak di bidang sagarurung ini disupport, dan yang pasti untuk untuk kemajuan UMKM sagarurung itu sendiri ya bisa sama-sama gitu kita lebih maju ke depannya.
Semakin berkembangnya ikan sagarurung dan bisa dikenal luas hingga saat ini, tidak terlepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Pali juga melalui dinas terkait, yang berupaya selalu menampilkan ikan sagarurung dalam sejumlah event seperti dalam Festival Sagarurung, dan juga mengenalkannya dalam berbagai kegiatan baik di tingkat lokal maupun nasional. Ini merupakan sagarurung yang sudah siap untuk menjadi oleh-oleh khas dari Kabupaten Pali. Dan ternyata minat dari sagarurung ini cukup tinggi, apalagi melihat kemasannya yang cantik dan memang benar untuk siap dijadikan oleh-oleh keluar kota, tidak saja di Kabupaten Pali ini. Dan ini tentu saja merupakan salah satu bentuk melestarikan makanan khas dari Kabupaten Pali, khususnya dari Provinsi Sumatera Selatan. Akhirnya, sekian ini Sujaya kali ini. Sampai jumpa.